Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 20112040032. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai produktivitas. Adapun subbab pada materi produktivitas, yang pertama adalah proses dasar dalam produktivitas primer. Kedua, berapa metode penentuan produktivitas primer. Tiga, produktivitas primer dalam ekosistem alami. Empat, gambaran umum produktivitas ekosistem. Dan yang terakhir adalah produktivitas primer dalam pertama adalah proses dasar dalam produktivitas primer. Proses fotosintesis. Dalam proses ini hanya sebagian kecil energi cahaya yang dimanfaatkan. Diperkirakan dari sejumlah energi cahaya yang sampai pada tumbuhan hanya 1-5% dapat diubah menjadi energi kimia. Pemanfaatan energi cahaya untuk membentuk karbohidrat dalam fotosintesis meliputi beberapa proses kimia yang sangat kompleks, termasuk dengan biokatalisatornya yang berupa enzim. Secara sederhana, reaksi fotosintesis dapat menuliskan dua bentuk, yaitu CO2 karena 6H2O melalui cahaya atau klorofil, 6C6H12O6 kata 2. Kemudian dihasilkan dalam proses fotosintesis mempunyai berbagai kemungkinan, ditempatkan kembali dalam proses respirasi untuk ATP, dikonversi menjadi bentuk senyawa organik lain, dan dikombinasi dengan gugus tertentu menjadi asam amino dan selanjutnya diubah menjadi protein. B. Proses respirasi. Proses ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis, melibatkan berbagai reaksi dan biokatalisator yang berupa enzim. Secara sederhana, reaksinya adalah sebagai berikut: 6C6H12O6 tambah O2 menjadi 6CO2 tambah enzim. Pada kondisi optimum, kecepatan fotosintesis dapat mencapai 30 kali dari kecepatan respirasi, terutama pada tempat-tempat yang padat dengan cahaya matahari. Pada umumnya, tumbuhan menggunakan karbohidrat untuk respirasinya berkisar antara 10-75% dari hasil fotosintesisnya, dan ini tergantung dari jenis dan usia tumbuhan. C. Faktor lingkungan. Fotosintesis, kecepatan dan efisiensinya tergantung pada berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal dari tumbuhan itu sendiri. Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah cahaya, karbon dioksida, air, nutrisi, dan suhu. Sedangkan faktor internal adalah struktur dan komposisi komunitas, jenis dan usia tumbuhan, dan selanjutnya beberapa metode penentuan produktivitas primer. A. Metode penilaian. Caranya adalah dengan memotong bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah, baik pada tumbuhan yang tumbuh di tanah maupun yang di air. Yang B. Metode penentuan oksigen. Metode ini sangat cocok dalam menentukan produktivitas primer ekosistem perairan dengan fitoplankton sebagai produsennya. Dua contoh air yang mengandung gam-gam diambil pada kedalaman yang relatif sama. Satu disimpan dalam botol bening dan satunya lagi pada botol yang hitam. Kandungan oksigen dari kedua botol tali sebelumnya ditentukan, kemudian disimpan dalam air yang sesuai dengan kedalaman dan tempat pengambilan air dari tadi. Kedua botol tadi dibiarkan selama 1-12 jam. Selama itu akan terjadi perubahan kandungan oksigen di dua botol tadi. Pada botol yang hitam terjadi proses respirasi menggunakan oksigen, sedangkan pada botol yang bening akan terjadi baik fotosintesis maupun respirasi. Asumsikan respirasi pada kedua botol relatif sama, dengan demikian produktivitas pada ganggang dapat diukur. C. Metode pengukuran karbon dioksida. Karbon dioksida yang dipakai dalam fotosintesis oleh tumbuhan dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk produktivitas primer. Dalam hal ini, seperti juga pada metode penentuan oksigen, proses respirasi harus diperhitungkan. Metode ini cocok untuk tumbuhan darat dan dapat dipakai pada suatu organ daun, seluruh bagian tumbuhan, dan bahkan satu komunitas tumbuhan. Ada dua teknik atau metode utama. Pertama, metode ruang tertutup biasanya digunakan untuk sebagian atau seluruh tumbuhan kecil, herba, pardu pendek. Kedua, metode
canggih, tetapi memerlukan kelebihan dari metode lainnya, yaitu dapat dipakai dalam berbagai tipe ekosistem tanpa melakukan penghancuran terhadap ekosistem. Metode penentuan klorofil. Produktivitas berhubungan erat dengan jumlah klorofil yang ada. Rasio asimilasi untuk tumbuhan atau ekosistem adalah laju dari produktivitas per gram per klorofil. Konsentrasi klorofil dapat ditentukan berdasarkan cara yang sederhana, yaitu dengan cara mengekstraksi pigmen tumbuhan. 3. Produktivitas primer dalam ekosistem alami. Produktivitas primer dapat dinyatakan dalam energi persatuan luas persatuan waktu atau sebagai biomasa. Vegetasi ditambahkan ke ekosistem persatuan luasan persatuan waktu. Biomasa umumnya dinyatakan sebagai berat kering bahan organik karena molekul air tidak mengandung energi yang dapat digunakan karena kandungan air tumbuhan bervariasi dalam jangka waktu yang singkat. Produktivitas primer suatu ekosistem hendaknya tidak dikelirukan dengan total biomasa dari autotrof atau sintetik yang terdapat pada satu waktu tertentu. Disebut biomasa tanaman tegakan atau standing crop biomass. Secara garis besar, produktivitas primer ekosistem alami dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, relatif tidak produktif, termasuk di dalamnya lautan terbuka dan padang pasir. Produktivitasnya lebih rendah dari 0,1 gram per meter kuadrat per hari. Kedua, produktivitas medium, meliputi padang rumput semi kering, pantai laut, danau dangkal, dan hutan di tanah kering. Harga produktivitasnya berkisar antara 1 sampai 10 gram per meter kuadrat per hari. Yang ketiga, sangat produktif, meliputi estuaria, sistem koral, lembab, paparan aluvial, dan daerah pertanian intensif. Produktivitasnya antara 10 sampai 20 gram per meter kuadrat per hari. Keempat, gambaran umum produktivitas ekosistem. Sebagian besar persentase permukaan bumi berada dalam kategori produktivitas yang rendah akibat tidak adanya air seperti padang pasir atau kekurangan hara seperti lautan dalam. B. Produktivitas lautan pada kenyataannya lebih rendah daripada produktivitas daratan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa penyebab. Yang paling tinggi adalah tingginya persentase energi yang dipakai dalam respirasi oleh pika plankton dan akibat kekurangan hara, terutama pada lapisan permukaan air. Ekosistem yang paling produktif adalah ekosistem terbuka, memiliki komunitas intensif terhadap ekosistem lainnya atau adanya masukan, misalnya estuaria, rawa dan koral, dan kesemuanya mendapatkan masukan nutrisi dari daerah sekitarnya. Sistem setengah tertutup dengan siklus nutrisi yang mandiri umumnya kurang produktif. Terakhir adalah produktivitas dalam sistem pertanian. Pemanfaatan rata-rata energi matahari oleh ekosistem alami adalah 2-7 kali rata-rata yang dipakai oleh tanaman pertanian. Hal ini memiliki implikasi yang sangat luas. Berarti semua atau setengah dari pola produksi makanan kurang efisien. Bila ekosistem alami ini dikonversi menjadi ekosistem pertanian, efisiennya menurun. Rata-rata produktivitas biji-bijian dunia sekitar 2 gram per meter kuadrat per hari. Ini merupakan angka rendah jika dibandingkan dengan ekosistem alami. Yang B, dalam beberapa daerah iklim, sistem pertanian memanfaatkan energi surya sebenarnya adalah tanaman yang selama setahun penuh mempunyai penutupan atau kanopi yang rapat. Dalam hal ini, pertanian tumpang sari adalah gambaran sistem pertanian efisien. Jumlah klorofil per unit area lebih tinggi, sehingga energi lebih banyak yang dimanfaatkan. C, pada kenyataannya, semua produktivitas yang diperkirakan untuk pertanian memerlukan subsidi energi. Pertanian memerlukan subsidi energi bahan bakar untuk traktor atau untuk mengolah tanah, memberikan pupuk, pestisida, dan yang lainnya. Apalagi kesemuanya diperhitungkan, maka efisiensi ekosistem sangat rendah. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum.